Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ivoni Melati Onot dengan NIM 24221012. Program Studi Informatika, Program Sarjana, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Srespati Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas individu mengenai analisis dan penerapan struktur data dalam menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat. Topik yang saya angkat dalam presentasi ini adalah implementasi struktur data queue pada sistem pemesanan tiket. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana struktur data dapat digunakan secara praktis untuk menyelesaikan permasalahan antrian pemesanan tiket, baik dari sisi konsep, alur kerja, hingga analisis efisiensinya. Pemesanan tiket merupakan aktivitas yang sangat sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik pada transportasi umum, acara hiburan, maupun layanan lainnya. Dalam praktiknya, banyak pengguna melakukan pemesanan secara bersamaan, sehingga menimbulkan antrian. Permasalahan utama yang sering muncul adalah ketidakteraturan dalam pemrosesan pesanan. Tanpa sistem yang jelas, pemesan yang datang lebih awal berpotensi diproses setelah pemesan yang datang belakangan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pemesanan tiket yang mampu mengelola antrian secara terstruktur, adil, dan konsisten. Sistem tersebut harus memastikan bahwa setiap pemesan diproses berdasarkan urutan kedatangan, bukan berdasarkan faktor lain. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, struktur data yang dipilih adalah queue atau antrian. Jadi, queue merupakan struktur data linear yang bekerja berdasarkan prinsip first in first out atau FIFO, yang berarti data yang pertama kali masuk akan menjadi data pertama yang diproses. Karakteristik queue sangat sesuai dengan sistem pemesanan tiket, karena menyerupai antrian di dunia nyata, seperti antrian loket tiket atau antrian layanan publik. Dengan menggunakan queue, sistem dapat menjamin bahwa setiap pemesan dilayani secara adil. Pemilihan struktur data ini didasarkan pada kesederhanaan konsep, kemudahan implementasi, serta efisiensinya dalam menangani data antrian dalam jumlah besar. Selanjutnya, desain program atau diagram alur. Jadi, diagram alur ini menggambarkan alur kerja sistem pemesanan tiket yang diimplementasikan menggunakan struktur data queue. Jadi, proses ini diawali ketika pengguna membuka sistem dan memasukkan nama pemesan. Sistem kemudian melakukan validasi input untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan tidak kosong dan sesuai dengan ketentuan. Jadi, jika input tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan proses dihentikan. Apabila input dinyatakan valid, nama pemesan akan dimasukkan ke dalam antrian tiket yang disimpan menggunakan struktur data queue. Jadi, setiap pemesan akan ditempatkan di posisi paling belakang antrian sesuai urutan kedatangan. Maka selanjutnya, ketika pengguna memilih menu proses tiket, maka sistem akan memeriksa apakah antrian masih berisi data. Jika antrian tidak kosong, sistem akan mengambil pemesan pertama dari antrian berdasarkan prinsip first in first out atau FIFO. Jadi, pemesan tersebut kemudian diproses sebagai tiket yang sedang dilayani. Namun, jika antrian dalam kondisi kosong, sistem akan menampilkan pesan bahwa tidak ada tiket yang dapat diproses. Jadi, setelah proses selesai, sistem akan memperbarui antrian dan siap menerima pemesanan berikutnya. Melalui alur ini, sistem pemesanan tiket dapat berjalan secara teratur, adil, dan konsisten sesuai konsep antrian.
Yang selanjutnya itu demo program. Jadi pada bagian demo program ini, sistem dijalankan menggunakan aplikasi berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi berbasis web itu melalui browser atau Google Chrome. Jadi saya akan memasukkan nama pemesan melalui form yang tersedia di browser seperti ini. Di sini saya akan memasukkan nama Ivoni. Jadi setiap nama yang dimasukkan akan langsung ditambahkan ke dalam array tiket. Oke, saya akan pesan tiket. Nah, di sini nama Ivoni atau pemesanan yang saya masukkan ini akan menampilkan di antrian tiket atau ya dia akan menampilkan di daftar antrian. Nah, yang kedua saya akan masukkan nama lagi yaitu Esinso. Oke, kita masukkan, maka akan menampilkan lagi di daftar antrian. Jadi sistem juga menyediakan di sini fitur untuk memproses tiket tersebut yang sudah saya masukkan tadi, nama pemesan yang sudah saya masukkan tadi, di mana pemesan pertama dalam antrian akan diproses terlebih dahulu. Karena di sini yang memesan tiket yang pertamanya itu Ivoni, maka pada pemrosesan ketika saya klik pada pemrosesan tiket, maka akan menampilkan seperti ini, tiket untuk Ivoni sedang diproses. Hasil pemrosesan dan daftar antrian ditampilkan secara langsung seperti ini. Jadi pada penampilan proses tiket ini dia akan menampilkan secara langsung. Selanjutnya saya akan memproses atau mengklik proses memesan tiket yang kedua yaitu Esinso. Nah, seperti ini, maka nama pemesanan yang kedua yaitu Esinso akan muncul secara langsung seperti ini juga, tiket untuk Esinso sedang diproses. Sehingga pengguna dapat melihat perubahan antrian secara real time. Selanjutnya penjelasan kode inti. Jadi pada penjelasan kode inti ini ada 6 kode inti yang akan saya jelaskan. Secara umum, kode program ini memanfaatkan session PHP untuk menyimpan data antrian tiket agar tetap tersimpan selama aplikasi berjalan dan halaman direfresh. Hal ini juga dapat dilihat pada bagian awal kode. Jadi kode inti yang pertama yaitu pada bagian session_start seperti ini yang saya tunjukkan ini. Jadi perintah ini itu berfungsi untuk mengaktifkan session sehingga data antrian dapat disimpan secara sementara di sisi server. Oke, selanjutnya struktur data queue direpresentasikan dalam bentuk array yang disimpan di dalam session. Jadi inisialisasi antrian dilakukan pada kode ini. Kode ini memastikan bahwa variabel antrian selalu tersedia dan siap digunakan sebagai struktur antrian. Yang berikutnya itu operasi utama pertama. Operasi utama pertama dalam sistem ini adalah yaitu penambahan data ke dalam antrian atau enqueue. Jadi pada proses ini terjadi saat pengguna menekan tombol pesan tiket yang seperti yang saya sudah jelaskan pada sistem pemesan tiket di browser tadi. Jadi bagian kode yang menangani proses tersebut yaitu pada bagian kode ini. Jadi pada baris ini nama pemesanan atau nama pemesan dimasukkan ke bagian akhir array sesuai dengan konsep queue, di mana elemen baru selalu ditambahkan
di posisi belakang antrian. Seperti yang saya sudah jelaskan pada nama yang sudah masukkan atau nama pemesan Ivoni dan Essential yang tadi. Yang berikutnya itu operasi utama kedua adalah pengembalian data dari antrian atau DQ, yaitu ketika tiket diproses. Jadi pada proses ini ditangani oleh kode ini. Jadi fungsi dari array underscore shift buka kurung tutup kurung ini yaitu digunakan untuk mengambil dan menghapus elemen pertama dari antrian. Hal ini menerapkan prinsip first in first out atau FIFO, di mana pemesan yang pertama masuk akan diproses terlebih dahulu. Yang berikutnya itu untuk menampilkan isi antrian yang masih menunggu, sistem melakukan iterasi terhadap array antrian menggunakan perulangan for each seperti pada kode ini. Jadi for each ini yaitu pada bagian ini berfungsi untuk memperlihatkan urutan antrian tiket secara real time kepada pengguna. Dan yang terakhir itu sistem menampilkan informasi tiket yang sedang diproses kepada pengguna menggunakan kode berikut. Seperti ini, kode ini. Jadi, pada kode ini itu pesan ini menunjukkan bahwa data telah berhasil dikeluarkan dari antrian dan sedang diproses oleh sistem. Jadi guys, melalui mekanisme penambahan di belakang antrian dan pengambilan dari depan antrian, sistem ini secara konsisten menerapkan prinsip FIFO atau first in first out yang merupakan karakteristik utama dari struktur data queue. Selanjutnya analisis efisiensi Big O. Jadi dari sisi efisiensi algoritma, operasi penambahan data ke dalam antrian atau NQ memiliki kompleksitas waktu O1 karena data langsung ditambahkan ke struktur antrian. Operasi pengambilan data atau DQ juga memiliki kompleksitas waktu O1 juga karena sistem hanya mengambil elemen terdepan. Sedangkan untuk menampilkan seluruh isi antrian, sistem membutuhkan waktu ON karena harus menelusuri seluruh elemen dalam antrian. Dengan kompleksitas tersebut, struktur data Q tergolong efisien dan sangat cocok digunakan dalam sistem pemesanan tiket dengan jumlah pengguna yang sangat besar. Sebagai kesimpulan, struktur data Q terbukti sangat sesuai untuk diterapkan pada sistem pemesanan tiket karena mampu mengelola antrian secara adil dan teratur. Prinsip FIFO atau first in first out memastikan bahwa setiap pemesan diproses sesuai urutan kedatangan. Melalui praktik ini, saya memahami bahwa pemilihan struktur data yang tepat memiliki peran penting dalam membangun sistem yang efisien dan mudah dipahami. Implementasi sederhana seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem pemesanan tiket yang lebih kompleks di masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.